Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi di kelas 10 bab 3 yaitu menjalani hidup penuh bermanfaat dengan menghindari sikap foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pembahasan akan meliputi menghindari sifat hidup berfoya-foya. Yang kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang ketiga, menghindari sifat takabur. Yang keempat, menghindari sifat hasad. Di sini tujuan pembelajaran yaitu menganalisis manfaat menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Membuat karya berupa quote dan mempublikasikan di media sosial. Kemudian menghindari sikap hidup berfoya-foya, sum'ah, ria, takabur, dan hasad. Terbiasa bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada ilusi gambar. Yang pertama, hindari sifat foya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Caranya yaitu dengan rendah hati atau tawadu. Di sini juga ada ilusi gambar. Amatilah gambar-gambar berikut, kemudian tulis pesan-pesan moral untuk setiap gambar. Mungkin ini nanti akan menjadi tugas kepada peserta didik. Yaitu yang pertama, larangan untuk berfoya-foya. Di sini ada kata israf, diulang 23 kali dalam Al-Quran, kemudian tabzir, diulang 3 kali dalam Al-Quran. Penjelasan israf yaitu berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang israf adalah dilarang, termasuk dalam beribadah. Sebab dalam Islam perlu keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tabzir. Tabzir adalah perilaku yang menghambur-hamburkan. Tabzir ini maknanya dekat dengan israf. Israf adalah perilaku berlebih-lebihan. Baik israf dan tabzir tergolong perilaku tercela, yaitu akhlakul mazmumah. Di sini ada larangan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas, israf, dan boros atau tabzir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan syaitan. Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang, dan proporsional. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian di sini juga larangan israf itu atau berlebih-lebihan tertera dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Di sini ada ilusi gambar juga, contoh israf dan tabzir. Dalam hal makan atau minum, kemudian dalam hal berbicara,
dalam hal waktu di sosmed, dalam hal berbelanja, dalam hal penampilan atau gaya hidup. Nah, di sini juga ada menghindari hidup berfoya-foya. Ilusinya hampir sama seperti gambar sebelumnya. Kemudian dampak negatif perilaku israf dan tabzir. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, kemudian menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer, kemudian dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, kemudian berpotensi menimbulkan sifat kikir atau pelit. Cara menghindari sifat israf dan tabzir, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas atau kebutuhan. Dan kunci utamanya yaitu selalu bersyukur. Kemudian membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Bertindak selektif dan terencana. Kemudian bergaya hidup sederhana, kemudian bersikap rendah hati. Di sini ada juga larangan kikir, Quran Surat Al-Imran ayat 180. Yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka, dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi makna dari firman Allah ini, kita jelas-jelas dilarang untuk bersifat kikir. Ada juga hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zolim, karena kezoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, yaitu larangan untuk riya dan sum'ah. Riya dalam arti bahasa yaitu memperlihatkan. Kemudian sum'ah dalam arti bahasa yaitu memperdengarkan. Jadi riya dan sum'ah itu jelas berbeda ya. Melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Itu arti dari riya. Kemudian sum'ah memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Kemudian di sini riya melakukan amal perbuatan dengan tujuan mendapat pujian dan kedudukan mulia di mata manusia. Riya ini termasuk kepada syirik kecil. Contoh riya dan sum'ah. Di sini ada gambaran dari segi lagi sodaqoh, kemudian di selfie, di upload di sosmed untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kemudian riya dalam ibadah dan sebagainya. Nah, di sini efek riya bisa menghapus pahala. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya atau menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian di sini juga larangan riya dalam hadis Nabi. Di sini ada hadis riwayat Ahmad yang berbunyi dari Mahmud bin Labid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, syirik kecil adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya bagi kalian. Lalu para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Jawab beliau, riya. Besok di hari kiamat, Allah menyuruh mereka mencari pahala amalannya. Kepada siapa tujuan amal mereka itu? Firman-Nya, carilah manusia yang waktu hidup di dunia, kamu beramal tujuannya hanya untuk dipuji dan disanjung oleh mereka. Mintalah pahala kepada mereka itu.
Hadis riwayat Ahmad. Di sini ada macam-macam riya. Tingkatan riya yang pertama riya khalis, yang artinya melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Kemudian riya syirik, melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Bentuk riya dalam niat, yang pertama yaitu contohnya seseorang berkata bahwa ia ikhlas beribadah karena Allah, padahal dalam hatinya tidak demikian, maka hal ini termasuk riya dalam niat. Kemudian riya dalam perbuatan. Contoh, seseorang memakai baju muslim lengkap dengan sorbannya agar disangka sebagai seorang soleh. Ciri-ciri riya dan sum'ah, pertama selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah ia lakukan, melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah khalayak ramai. Kemudian beramal hanya sekadar ikut-ikutan bersama orang lain, amalannya selalu ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain, kemudian ekspresi amal berbeda dengan sedikit oleh orang lain atau tidak. Kemudian malas atau enggan melakukan amal soleh apabila tidak dilihat oleh orang lain, tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Nah, di sini juga ada dampak negatif perilaku riya dan sum'ah. Muncul rasa tidak puas atas amal yang dikerjakan, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, kemudian menyesal apabila amalannya tidak diperlihatkan oleh orang lain, merusak nilai pahala, kemudian menimbulkan sentimen pribadi kepada orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari riya dan sum'ah yaitu 1. Luruskan niat karena Allah, kemudian menyadari bahwa dirinya itu hamba Allah, kemudian memohon pertolongan Allah, kemudian memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, membiasakan hidup sederhana. Benteng amal itu ada 3. Yang pertama, merasa bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, berniat meraih ridho Allah. Ketiga, berharap pahala dari Allah. Kemudian yang ketiga yaitu larangan untuk tidak bersikap takabur atau sombong. Di sini takabur bisa dibagi 2, yaitu yang pertama adanya sombong dan merendahkan. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat atau sikap sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Di sini ada ilusi gambarnya, bisa kita simak bersama-sama. Di sini jelas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf dan Quran surat Al-A'raf ayat 40 dan ayat 36. Saya akan menyebutkan salah satu artinya. Di sini surat Al-A'raf ayat 40 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Di sini juga ada hadis riwayat Muslim yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, kemuliaan adalah pakaianku dan kebesaran kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyaingi aku dalam salah satunya, maka aku pasti akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. Dampak negatif perilaku takabur, yang pertama dibenci oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah, kebenaran, kemudian mendapatkan siksa dan hinaan di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari sifat takabur, yang pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, kemudian menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara,
berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang keempat, larangan untuk hasad. Hasad dibagi dua, tidak senang akan nikmat orang lain atau hilang nikmat itu. Jadi definisi hasad itu susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Di sini jelas larangan hasad dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Di sini juga ada hadis riwayat dari Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah hasad, dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Di sini juga hadis riwayat Ahmad menjelaskan dua hasad yang boleh. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Satu, orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah lalu digunakannya untuk menegakkan hak dan kebaikan. Yang kedua, orang yang diberi oleh Allah hikmah ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain." Menurut Imam Al-Ghazali, 3 jenis hasad berbahaya menurut Imam Al-Ghazali sebagai berikut. Mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Kemudian mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Dan yang ketiga, terakhir, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak negatif perilaku hasad. Yang pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, merendahkan martabat orang lain. Di sini ada cara menghindari sifat hasad. Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, menjaga sikap rendah hati atau tawadu. Yang keempat, senang membantu orang lain. Yang kelima, mempererat tali silaturahmi. Yang keenam, mendahulukan kepentingan umum. Nah, jadi itu paparan tentang bab 3 di kelas 10 ini, yaitu menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan sikap atau sifat hasad. Semoga kita semua bisa dijauhkan dari sifat-sifat tersebut, karena dampaknya sangat berbahaya sekali, baik itu dari segi amalan maupun dari segi sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sesungguhnya kelebihan itu milik Allah dan kekurangan itu milik kita sebagai manusia. Terima kasih banyak. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.